pengajian ba'da subuh Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nerusaken ngaji kita bab salat, kitab salat, bab fi sifatis salat. Hadis yang pertama, hadis yang pertama kemarin sudah kita baca hadisnya tok agak panjang. Sekarang langsung kita masuk ke asbabul wurud atau makna hadisnya. Konteksnya hadis itu sangat dipengaruhi oleh di mana hadis itu terjadi. Kalau di dalam Al-Quran kita mengenal namanya asbabun nuzul. Kalau di dalam hadis kita mengenal namanya asbabul wurud. Nah, ini mengapa kadang-kadang kita itu melihat ada hadis itu yang sepertinya tidak jangkep. Nah inilah, maka mari kita lihat ini. Makna hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Setelah itu masuklah Khalad bin Rafi' yang terus mengerjakan sholat. Kemudian dia Khalad datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam kepadanya. Baginda pun menjawab salamnya lalu bersabda kepadanya, kembalilah dan ulangi sholatmu itu, karena sesungguhnya sholatmu masih belum cukup. Jadi niki kisahnya, kala itu Nabi di masjid. Setelah itu Khalad bin Rafi itu masuk masjid sholat. Setelah sholat selesai menghadap Nabi. Niku lek sahabat nonton. Assalamualaikum Nabi, ya pripun sholat kula wau? Sholatmu ono sing gak tapi tepat. Balenono ya, siap, nonton sholat. Lalu Khalad kembali mengulangi sholatnya lagi. Dibaleni. Setelah itu dia datang lagi, Khalad datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, waalaikumsalam, kembali dan ulangi sholatmu, sesungguhnya sholatmu masih belum cukup. Terus mari diulangi, kon baleni meneh mbek Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya mengulangi sholat sebanyak 3 kali sampai ping 3 sholat itu. Akhirnya lelaki tersebut berkata, Khalad, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak dapat melakukan selain hanya itu. Nabi, ya itu yang saya bisa. Saya nggak bisa lagi. Ini yang mentok ngunan konten. Maka ajarkan kepadaku bagaimana cara mengerjakan sholat yang betul. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu hendak mengerjakan sholat hingga akhir hadis. Jadi hadis yang kita baca Kemis yang lalu itu panjang sekali. Itu adalah kisahnya, asbabul wurudnya sabare Khalad bin Rafi sholat kon baleni sampai 3 kali. Terus mantun wonten Khalad bin Rafi matur, niki wis mentok Nabi, jenengan ajari nopo. Maka Nabi ngene ya, lek sholat 1 2 3 4 5 dil niki dil tenan. Maka ngeten ibu bapak, niki nyuwun sewu, awake dhewe makane mboten angsal menyimpulkan sebuah hadis sepinter apapun kita, memastikan bahwasannya apa yang kita simpulkan itu pasti benar sesuai dengan ucapannya Rasul. Niki kudu hati-hati. Termasuk ini padha karo ngeten, umpama
enten wong tekok kepada Nabi, namanya Nabi, sama-sama manusia, basyarut, Nabi itu manusia. Nabi, apakah sholat itu membaca Fatihah? Iya, sholat itu membaca Fatihah. Loh, betul. Karena pertanyaannya itu. Tapi bukan berarti lah enek wong roh hadis ini, maka dia akan ambil kesimpulan, oh berarti sholat itu cukup membaca. Ayo kesrolah. Kalau tidak tahu konteks hadis sebelumnya. Di dalam hadis yang panjang ini, kemarin sudah saya matur, tidak ada Nabi mengajarkan salat. Jenengan tingali. Tidak ada. Karena apa? Nabi ini mengajarkan kepada Khalid bin Rafi ini membetulkan sing kurang dari Khalid bin Rafi. Mungkin betul, salamnya wis bener sehingga tidak dibenarkan oleh Nabi. Maka walaupun wis panjang demikian, itu atas pembenaran sholatnya Khalid bin Rafi yang mungkin kurang. Nah, betul. Niku makanya nyuwun sewu. Niki memahami sebuah hadis itu sampai sepanjang itu. Mulai kalau boten wani, saya harus membuka kitab Ibanatul Ahkam biar lebih memahaminya, tidak sekedar dari pikiran saya, tetapi betul-betul ini salah satu dari pikiran ahli hadis yang memiliki kitab jenenge sarahnya kitab Bulughul Maram. Sama lek Gus Baha ini sering dawuh membahas Quran deh. Menurut pendapat saya, niku wis jan nemen ngawure. Minimal kalau kita itu menurut pendapat yang ada di kitab Tafsir Jalalain, menurut pendapat Imam Suyuti di kitab Tafsir Jalalain, menurut pendapat Imam Nawawi di tafsir Ibnu Katsir atau Ibnu Katsir atau tafsir nopo lah. Itu awake dhewe baru mungkin. Ini termasuk saya fikih hadis. Coba kita akan betul-betul memahami bagaimana sholat itu variasinya sangat banyak. Masalahnya memahaminya hadisnya berbeda-beda. Hadis ini merupakan hadis paling mulia yang dikenal dengan judul hadis orang yang tidak sempurna sholatnya. Di dalamnya memuat tentang tata cara pelaksanaan sholat. Orang yang hendak mengerjakan sholat sedangkan dia dalam keadaan hadas diwajibkan berwudu dan menganjurkan menyempurnakan wudu. Ini yang pertama. Hadis ini adalah perintah bagi orang yang hadas untuk wudu. Terus orang yang tidak hadas tidak wajib wudu. Seperti niki kula sempat mangke mari ngaji, ada beberapa orang yang langsung sholat untuk sholat suruh isyraq. Boleh karena tidak batal. Yang wajib wudu khusus orang yang batal. Oke. Apakah orang yang tidak batal itu boleh wudu? Nah, ini kan juga ada. Iki gak batal, Pak. Boten batal, tapi awake dhewe pengen wudu meleh. Nah, ini di hadis nanti di belakang. Ini disebutkan namanya tajdidul wudu. Nganyar-nganyari wudu boleh juga. Ini boleh juga. Ini yang pertama. Satu hal. Wajib niat karena berlandaskan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu hendak mengerjakan sholat, dan hadis lain yang disebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu hanyalah dengan niat. Niki Ibu Bapak, di dalam hadis tadi tidak menyebutkan Nabi ngomong niat kepada Khalid bin Rafi. Niki tenanan niki mikire. Nabi tidak menyuruh. Tetapi mengapa ini kok diwajibkan untuk niat? Berdasarkan hadis yang lain. Makanya Ibu Bapak, kadang-kadang awake dhewe satu hadis ini belum tentu.
Banyak hadis yang lain yang perlu kita pelajari, termasuk niki kula maca tafsir Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris itu di dalam surat Al-Baqarah lek mboten salah 185 lek mboten salah. Itu menyebutkan kewajiban seorang yang akan meninggal untuk wasiat kalau dia meninggalkan harta. Itu ayat Quran, Pak. Tetapi alhamdulillah oleh Mbah Yai Bisri disebutkan bahwasanya ayat ini telah mansuh, telah dinasakh oleh ayat yang turun setelahnya tentang pembagian waris walaupun orang itu tidak berwasiat. Dan juga ada hadis yang mengatakan ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat. Lah double lah. Nah, niku juga nanti ini pembahasan itu yang saya maksud. Wajib menghadap ke arah kiblat sebelum melakukan takbiratul ihram. Nah, niki pangapunten kalau kita memang sholat kita cenderung di tempat-tempat yang memang disediakan untuk sholat, maka tidak ada kewajiban untuk mencari arah kiblat. Kenapa mau disolati teng masjid sing golek arah kiblat biyen? Tapi kalau kita sholat di tempat yang tidak disediakan khusus untuk sholat, contoh awake dhewe sholate nang Monas, nginepe ning Masjid Istiqlal, sholate nang niki lak yo aneh kula mikir kadang-kadang mbok yo nginepe ning Monas sholate ning lah niku lak genah niku mboten tapi mboten. Saya mungkin kula darani kok mboten, saya enggak punya politis lah. Saya enggak bahas politis niki ngaji. Tapi kalau kita sholat seperti di Monas, seperti sholat nang alun-alun, seperti sholat nang lapangan, wajib hukumnya kita mencari arah kiblat. Mobil karena kiblate. Pembukaan sholat adalah takbiratul ihram. Dan ia merupakan salah satu rukun Islam. Rukun sholat. Jumhur ulama berpendapat takbiratul ihram dilakukan dengan lafaz yang telah ditentukan, yaitu Allahu Akbar. Gak oleh dileblas nih kalau Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Lek gak iso niki beda-beda, Pak. Kalau Fatihah itu kok gak iso, maka awake dhewe oleh pakai ayat lain. Taruh kata enek wong pas mlebu Islam gak iso maca Fatihah, maka dia boleh membaca ayat Al-Qur'an lain 7 ayat. Ya nemen gak iso nih Gus, Fatihah gak iso ayat Al-Qur'an. Lho niku kan variasi. Lek gak iso maca tahbir, tahmid, tahlil ping 7, milih salah sitok. Lek gak iso baru meneng. Suwalike lek takbiratul ihram ndak boleh, hanya Allahu Akbar. Lek gak iso ya wis. Kok dirubah Allahu Akbar? Lho, lak jane padha artine. Akbar gede, Akbar ya gede, tapi mboten angsal lek Imam Syafi'i. Lho ngoten. Lain halnya dengan madhab Hanafi. Madhab Imam Hanafi di mana mereka berpendapat bahwa sholat itu sah dengan mengucapkan lafaz yang mengandung makna, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hanafi Allahu Akbar itu boleh diganti dengan lafaz yang sinonim. Yang nopo sinonim itu sama artinya. Allahu Akbar, Allahu Akram, Allahu A'azzu. Ada boleh. Tapi kok ya aneh-aneh. Wajib membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat. Ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan surat Al-Fatihah dalam sholat. Ini menurut saya, ini di rumah kayak dibahas betul nanti. Maca Fatihah itu wajib napa betul?
wajib. Oh, niki Syafi'i tenan awake dhewe. Niki wajib bagi sinten? Semua wong salat makmum wajib maca salat. Tuh, niku lah anu ta niki dibahas. Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i berkata wajib membaca surat Al-Fatihah dalam setiap sholat. Niki Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, 3 imam. Imam Sabuddin boten masuk. Ngoten nggih. Wajib membaca surat Al-Fatihah dalam setiap sholat. Niki wajib, lek gak sah. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Sholat tidak sah tanpa surat Al-Fatihah. Tapi Imam Abu Hanifah berkata, surat Al-Fatihah tidak termasuk salah satu rukun sholat. Rukun sudah memadai dengan adanya bacaan secara mutlak. Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan membaca surat Al-Fatihah. Bacaan Al-Quran apapun asalkan itu 7 ayat sudah bisa menggantikan kedudukan membaca. Ini lah enek wong sholat orang maca Fatihah kan awake dhewe gak muring-muring. Mungkin dhek memang madhab Imam Hanafi yang tidak mewajibkan membaca. Loh, niki awake dhewe lak gak muring-muringan lek ngeten nggih. Loh, ngoten lho, gak muring-muringan. Dengan demikian, membaca surat Al-Fatihah itu wajib dan berdosa untuk orang yang meninggalkannya, tetapi sholat tetap dianggap sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Tapi enggak menisan Imam Abu Hanifah. Tapi lah enek wong sholat gak maca Fatihah dosa. Tapi salate ya sapa sing gelem ngono lho nggih. Lha ngene iki nyuwun sewu kula nggih tutup pendapat kula, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jenengan terus protes, piye sih Gus kok bulet? Ayo wes wong niki pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ngoten lho nggih. Selain itu, ulama berselisih pendapat sama saja Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dalam setiap sholat, rakaat sholat atau tidak. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata, surat Fatihah merupakan rukun dalam setiap sholat. Sholat untuk imam, orang yang sholat sendirian, dan juga untuk makmum. Oke. Niki pendapatnya sinten mau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini adalah surat Al-Fatihah itu wajib bagi imam, wajib bagi orang yang sholat sendirian, dan wajib juga bagi seorang makmum. Tidak ada alasan, semuanya wajib membaca surat Al-Fatihah. Niki wis usul Gus, niki wis usul. Tapi nyuwun sewu ada lho Pak nggih. Niki Syafi'i juga makmum tidak membaca Fatihah tapi dianggap sak rakaat. Enten mboten? Enten nggih? Makmum masbuk. Nah, ngeten niki nyuwun sewu. Makmum masbuk niki kudu hati-hati iku Bapak. Makmum masbuk itu tetap dianggap membaca satu utawa dianggap memperoleh 1 rakaat apabila menangi tumakninahnya rukuknya imam. Jadi niki nyuwun sewu, lek awake dhewe masbuk, lek iso gak masbuk lah. Lek cara awake dhewe pas masbuk, niki lek imam niki wis nyuwun sewu nggih. Allahu Akbar. Niki awake dhewe gak usah maca napa-napa. Awake dhewe Allahu Akbar langsung melok rukuk. Niki lek awake dhewe rukuk niki ijib imamnya ijib rukuk dan menangi tumakninahnya, maka dianggap sak rakaat. Tetapi ada Allahu Akbar rukuk, imami sami Allahu liman hamidah,
awake dhewe gak menangi tumak ninahnya ya napa jenenge ruku'e imam, maka rakaat ini tetap sah tapi enggak dihitung. Nanti mari salam awake dhewe nambah sesuai kekurangan salate awake dhewe. Dil niki nggih. Niki model niki salat ya sebabe mendina dilakoni. Selanjutnya pendapat inilah yang sahih menurut madhab Maliki. Surat Al-Fatihah adalah rukun untuk imam dan orang yang sholat sendirian, sedangkan makmum hanya membacanya dalam sholat yang sihriyah, zuhur dan asar. Halo, Imam Malik mengatakan bahwasannya Al-Fatihah itu hanya wajib untuk imam. Yang kedua untuk orang sholat dewi. Tapi untuk orang yang sholat jadi makmum ini hanya wajib di dalam sholat sihriyah, sholat yang gak banter. Sholat nopo niku? Zuhur, asar, maghrib rakaat terakhir, isya rakaat ketiga dan keempat. Jadi nyuwun sewu, awake dhewe wau melok sholat subuh kok ora maca Fatihah niki sah napa mboten? Jarene sapa sah? Lah kan kudu awake dhewe. Lah sah to jarene sinten? Imam Maliki. Lho. Lah gagah lha ngeten awake dhewe. Jadi mau nyuwun sewu wah dan luar biasa makmum awake dhewe ngantuk titik ora maca Fatihah tetap sah menurut imam. Tapi nyuwun sewu aja sembrono. Lek awake dhewe Fatihah melok Imam Maliki sak salat kudu melok imam. Ora oleh Fatihah melok Imam Maliki, ampun rukuke melok Imam Syafi'i diketak karo malaikat niku jenenge talfek, golek-golek sing enteng. Maka lek kula ibu bapak niki wau masih kula nggih nang ngarep dhewe krungu bacaane yakin elakan imame seru, kula nggih tetep maca Fatihah, wong kula melok Imam Syafi'i. Tapi kok enek wong niki ora maca Fatihah khususnya di dalam sholat jahriyah itu sah menurut Imam Maliki, tapi sholatnya sah sholat harus semuanya mengikuti Imam Maliki. Apa yang lebih afdal untuk makmum adalah meninggalkannya dalam sholat jahriyah, maghrib, isya dan subuh. Imam Maliki mengatakan lebih afdal gak maca wae. Karena berpendapat fa'idza quri'al Qur'anu fastami'u, lek diwaca Al-Qur'an sampeyan ra usah melok maca, sampeyan cukup ngrungokno. Fatihah wis diwaca, mari Fatihah maca surat, maka sama menengok rungokno bacaan Quran. Niku menurut Imam Maliki. Loh, ngoten tibake nggih jelas. Mereka berlandaskan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melakukan semua itu dalam seluruh sholatmu. Saniki Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i kaya awake dhewe nggih, bahwasanya sholat itu wajib maca Fatihah, mbuh imam, mbuh makmum, mbuh sholat dewi. Imam Maliki mengatakan bahwasanya Fatihah itu wajib hukumnya bagi imam dan bagi orang yang sholat dewi. Untuk makmum, untuk sholat jahriyah tidak wajib, justru lebih afdal ramoco. Untuk sholat sihriyah, sholat sing samar, wajib membaca Al-Fatihah. Wah, ini terakhir Imam Abu Hanifah. Oh, imamnya papat ya. Imam Abu Hanifah berpendapat imam
Dan orang yang sholat sendirian wajib membuat bacaan dalam 2 rakaat pertama. Ini luwih ekstrim malih. Imam Abu Hanifah itu mewajibkan Fatihah hanya untuk 2 rakaat pertama. Jadi lek sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu rakaat ketiga dan keempat tidak wajib membaca Fatihah. Walah, ngoten nggih. Tetapi tidak seharusnya membaca surat Al-Fatihah. Makmum tidak perlu membacanya. Sama saja dalam sholat sihriyah maupun sholat jahriyah. Sedangkan pada 2 rakaat yang terakhir tidak diwajibkan untuk melakukan bacaan. Wah, ini jos niki. Lek tadi Imam Malik itu makmum itu masih wajib membaca Al-Fatihah untuk sholat sing lirih, sholat sing banter gak usah maca luwih apik meneng palahan. Lek Imam Abu Hanifah wis kabeh mbok sing meneng mbok sing banter tidak wajib membaca surat. Wonten niki lak ya tenanan lek ngenten ngoten oke. Niki dengan arti kata lain boleh membaca dan boleh pula tidak membacanya. Jika tidak maka diperbolehkan membaca tasbih. Datusnya apa Gus? Sholat kok menengahi lah pala ngantuk maca tasbih. Aku ya iman mau maca tasbih lah ya jelas Quran karo tasbih niku mulya pundi. Ya Quran, serenek sing ngalane Quran iku mboten enten, bacaan apapun nang dunya iki yang paling mulia adalah bacaan Quran, mboten enten apapun. Niku ya Quran itu yang paling mulia. Zikir sudah memadai untuk orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Oke, niki Syafi'i juga oke. Wong gak urung hafal Al-Fatihah maka membaca zikir. Zikir tersebut mengandung makna tahmid, takbir, dan tahlil. Ini juga iya, disyariatkan membaca selain surat Al-Fatihah. Ini berlandaskan kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bacalah ummul kitab dan surah lain yang dikehendaki oleh Allah atau yang engkau sukai. Lek ora apa dadi ngoten nggih. Fatihah itu tidak boleh diterjemah, Pak. Tidak boleh, tidak ada. Minimal perlu dari seperempat lah. Jadi wong niku lek Syafi'i niki, Syafi'i nggih. Ora apal maca Fatihah. Hafal, mung apal memang. Ngono jenengan kadang-kadang halo. Kadang-kadang mosok Fatihah gak apal lho. Awake dhewe ket bayi Islam nggih. Saniki umpama ada orang betul-betul ora hafal Fatihah, maka lek gak hafal Fatihah itu carane ngene, gak hafal Fatihah, maka membaca ayat Quran, 7 ayat Quran selain Al-Fatihah dia sing hafal. Walaupun nggih jenenge Fatihah gak hafal, kepala surat liya hafal. Nggih, tapi ini kan Imam Syafi'i. Baru setelah itu membaca tasbih. Iso, lek gak iso tahlil la ilaha illallah, gak iso takbir ping 7, gak iso meneng boten diterjemah. Niki tantenan ngoten, bon. Aku wis muni ditinggas. Wajib rukuk dan sujud, wajib tumakninah dalam setiap rukuk, sujud yang tidak dan duduk di antara 2 sujud, di antara 2 sujud. Dalam hadis ini tidak disebutkan salam. Ini lho Pak. Hadis ini tidak disebutkan salam. Padahal salam merupakan salah satu rukun sholat. Karena lawan bicaranya telah mengetahui melalui dalil lain yang antara lain ialah hadis tahrimuhat takbir wa tahliluhas salam. Tahrimnya adalah takbir dan tahlilnya adalah salam. Betul Pak. Di dalam hadis ini tidak ada perintah salam. Makanya
mayoritas jumhuril ulama sepakat bahwa salam adalah rukunnya sholat. Mengapa? Karena dilihat konteksnya, Khalid bin Rafi itu sholatnya salamnya wis bener. Sing dibenerno Nabi adalah gerakannya yang tidak tepat. Ini lho Pak. Itu makanya dengan arti kata lain, sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Perawi hadis Rifa'ah ibnu Rafi ialah Malik bin Ajlan bin Amr bin Amir ibnu Zulaid bin Haris ibnu Atub bin Jursum ibnu Khattab bin Zurki. Nama panggilannya adalah Abu Mu'ad al-Madani. Beliau seorang yang berwibawa dan turut serta dalam perang Badar. Berarti niki sahabat-sahabat sepuh Pak. Karena lek melok perang Badar niku berarti wis melok hijrah pertama. Karena kan di awal perang yang pertama adalah perang Badar. Beliau menyertai pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal dan perang Siffin. Ini adalah orangnya Ali bin Abi Thalib. Karena sahabat itu terpisah, ada orang yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, ada yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya terbelah menjadi dua, ada yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal itu Ali kali Siti Aisyah. Siti Aisyah. Siti Aisyah itu pernah dituduh berzina. Atau hadisul ifki, berzina, sehingga efek dari itu waktu Nabi sudah meninggal terjadi perang besar. Ono sing belo Siti Aisyah radhiyallahu anha garwane Nabi, ono sing belo Ali bin Abi Thalib. Niku jenenge perang Jamal. Perang besar lagi jenenge perang Siffin, perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Masya Allah. Lah ini adalah pendukung Ali setia. Perang Jamal ikut Ali bin Abi Thalib, perang Siffin juga ikut Ali bin Abi Thalib. Beliau mempunyai beberapa hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar serta Ubadah bin Samit. Kedua anak lelakinya Al-Mu'ad dan Ubaid telah mengambil riwayat darinya. Beliau meninggal dunia pada tahun 41 Hijriah. Al-Bukhari, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah telah meriwayatkan hadis-hadisnya. Ini asik satu hadis, ini panjang sekali. Kitab yang jenengan pegang itu ada 2 jilid dalam satu kitab. Mungkin sholat ini variasinya sangat banyak Pak. Makanya nggih awake dhewe tenan iki lho Pak. Fatihah niku lak awake dhewe ngarani lak wajib tenan Pak nggih. Tibane ono yang tidak mewajibkan. Engko gek-geke enek sing awake dhewe juga perlu pelajari. Ngoten nggih. Makanya nggih lek sesuai jadwal insyaallah Ahad ngajeng niki kula bidal. Ahad ngajeng. Injing saniki Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Insyaallah mangke badhe dipun terusaken kalian adik kula Ustaz Shoniful Ulum. Beliau mualim Bapak, alim sangat. Mangke enak untuk diajak dialog termasuk beliau sing diwaca Fathul Wahab, sing diwaca kitab-kitab fikih yang sangat besar. Saya lihat referensi kitabnya juga cukup besar nggih. Menika ingkang saged kula aturaken estu kula nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun, nyuwun dipun dongaaken mugi-mugi semua ibadah kula dipun lancaraken dening Allah Subhanahu wa taala. Menawi tasih dipun paringi umur panjang saged wangsul mugi-mugi haji kula haji ingkang mabrur ingkang dipun prami dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.